Komunitas religius terbesar di Bosnia adalah Muslim, Serbia Ortodok, Katolik Roma, dan komunitas kecil Yahudi. Bila dibandingkan dengan agama-agama dunia, perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam sangatlah remeh, sedangkan kesamaan mereka begitu luas, sebab itu mereka bisa berbagi sejarah, geografis, bahkan hubungan teologis. Bosnia adalah keajaiban yang terjadi di Eropa. Sebelum konflik etnis era modern berkobar, setelah Perang Dunia Kedua, pengamat sering salah persepsi dan memandang keliru tentang orang, komunitas, masyarakat, negara, bangsa yang berdiam di sebelah barat semenanjung Balkan, Eropa ini. Publikasi Bosnian Cultural Profiles 2006 memberi definisi atas istilah Bosnia, Bosnian, orang Bosnia, Bosniak dan orang Bosnia di Kroasia. Bosnia adalah istilah yang merujuk pada nama geografis tua pada suatu wilayah. Nama itu saat ini tetap digunakan sebagai kependekan dari negara Bosnia dan Herzegovina. Orang Bosnia atau Bosnian dalam bahasa Inggris merupakan istilah yang merujuk pada orang yang lahir di wilayah Bosnia dan Herzegovina yang membawa identitas Bosnia asli. Jadi, orang Bosnia bisa memiliki nasionalitas yang beragam. Sehingga dalam hal agama, orang Bosnia juga bisa memeluk agama Katolik, Islam, Gereja Serbia Ortodok, Yahudi, dan agama lainnya atau ateis. Orang Bosnia mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui pertalian darah, keluarga dan sanak famili, kesamaan tempat, warga asli, tradisi atau peninggalan keluarga, dan komunitas keagamaan. Bosniak merupakan anggota dari negara Bosnia dan Herzegovina. Mayoritas Bosniak adalah Muslim. Afiliasi religiusitasnya adalah Islam yang kemudian menjadi bagian tradisi mereka, termanifestasi dalam beberapa hal seperti nama, puasa, atau hidup dalam aturan keagamaan yang ketat. Orang Bosnia di Kroasia adalah sebuah kelompok yang masih membawa karakteristik budaya daerah asalnya, namun semenjak mereka mendiami daerah yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda, maka terjadi akulturasi budaya. Mereka mengikuti kebiasaan dan norma-norma yang berlaku mayoritas di daerah baru tersebut. Gelapnya perihal Bosnia sebagai sebuah nilai, sejarah, kultur, person, maupun teritorial membuat pundit Inggris mengira telah terjadi perang suku. Perihal perang Bosnia kala itu, bahkan salah satu sejarawan militer ternamanya mengatakan kalau dia telah menemukan kunci konflik Bosnia manakala membaca buku tentang era batu suku Indian di hutan Amazon. Sejatinya, seperti perang modern lainnya, letupan senjata dan mortir itu dicetuskan oleh politisi melalui telepon dari belakang meja dan tentara yang dia komandoi. Sejarawan dan akademisi Inggris Noel R. Malcolm mengatakan masyarakat Bosnia tidak semuanya tribal. Walaupun cara hidup orang Bosnia sangat berbeda dari daerah pedesaan lain di selatan Eropa, Italia Selatan atau Portugal Utara. Noel menjelaskan ada dua hal yang tidak biasa bila dibandingkan dengan negara-negara lain di selatan Eropa, yaitu pertama, Bosnia terdiri dari 3 agama, serta komunitas etnis, dan fakta bahwa 1 dari 3 komunitas itu adalah Muslim. Bosnia adalah rumah dari beragam etnis, 3 etnik besar yang menghuni rumah itu adalah Bosniaks, Serbs, dan Croats. Buku Bosnian Cultural Profiles menerangkan komunitas religius terbesar di Bosnia adalah Muslim, berikutnya Serbia Ortodok, Katolik Roma, terakhir komunitas kecil Yahudi. Para imigran dari Kroasia didominasi Katolik dan sebagian besar Muslim, sementara Serbia Ortodok dan Yahudi sangat sedikit. Bila dibandingkan dengan agama-agama dunia, perbedaan antara Yahudi, Kristen dan Islam sangatlah remeh, sedangkan kesamaan mereka begitu luas, sebab itu mereka bisa berbagi sejarah, geografis bahkan hubungan teologis. Menurut Britannica.com, komposisi etnik pada tahun 2013 tercatat sebagai berikut: Bosniak 48,4%, Serb 32,7%, Kroat 14,5%, lainnya 4,3%. Sedangkan komposisi pemeluk agama pada tahun 2009 tercatat 45% Muslim, 36% Gereja Serbia Ortodok, 15% Katolik Roma, non-religius 3%, dan Protestan 1%. Jika ditelurusi ke hulu sejarah, 3 etnik besar itu sebenarnya membagi kesamaan peninggalan sejarah South Slav. Sedangkan perbedaan budaya di antara mereka adalah afiliasi keagamaan yang ditularkan dari Kekaisaran Ottoman yang menganut Islam. Sementara Serb dan Croats merujuk pada 2 orang suku South Slav hingga pada abad 19 gerakan nasionalisme di Balkan mendorong orang Bosnia yang mempraktikkan Gereja Serbia Ortodok sebagai Serbia dan orang Bosnia yang mempraktikkan Katolik sebagai Kroasia. Noel melanjutkan, 2 faktor itu membantu menjelaskan mengapa komentator Barat gagal paham. Itu sebabnya sebagian pengamat Barat menggunakan istilah suku untuk komunitas. Lebih jauh, karena menyerap tuduhan-tuduhan miring tentang Islam, mereka berpikir sebagian negara Muslim pasti lebih primitif.
Satu-satunya alasan yang mungkin bisa diterima terkait pengamatan itu, menurut Noel, disebabkan tidak tersedianya bahan-bahan tertulis dalam bahasa Inggris tentang bentuk umum kehidupan pedesaan orang Bosnia dan identitas Muslim mereka. Ia melanjutkan, rujukan tentang Bosnia pernah ditulis seorang Muslim Eropa bernama William Lockwood, sekitar lebih dari 20 tahun lalu. Mungkin yang dilakukan oleh William Lockwood ini satu-satunya studi yang serius dilakukan oleh antropolog sosial barat, namun sayang tulisan itu dikonsentrasikan pada hubungan sosial ekonomi, hanya sedikit yang membahas tentang Islam, sampai akhirnya pada 1995 terbit sebuah buku monumental yang menjelaskan kedua hal tersebut, kehidupan pedesaan Bosnia dan lingkungan Muslim. Noel mengisahkan, buku ini ditulis oleh Tony Bringa berjudul Being Muslim the Bosnian Way, ditulis selama 15 bulan pada tahun 1987 sampai 1988. Tony Bringa adalah antropolog muda Norwegia dan peneliti barat pertama yang diizinkan oleh otoritas. Dia tinggal di sebuah desa campuran Katolik dan Islam, lebih dominan Muslim, di Bosnia Tengah bernama Dolina. 2 jam perjalanan darat ke arah utara Sarajevo. Sebelum melakukan penelitian, dia meminta izin kepada penguasa di Sarajevo untuk mempelajari perempuan dan modernisasi, namun saat mendapat kepercayaan dari penduduk desa, ia mengatakan bahwa ketertarikan utamanya adalah mempelajari tradisi Muslim. Hasilnya, penelitian yang dijadikan buku itu berisi beragam informasi, bukan saja praktik religius Muslim, tapi juga tentang struktur perikehidupan desa, perempuan, dan modernisasi. Masih dalam review buku Being Muslim the Bosnian Way, Noel menceritakan Tony Bringa tinggal di satu keluarga Muslim layaknya anak perempuan adopsi. Ia belajar tentang Islam Bosnia dari sudut pandang perempuan. Bringa menceritakan tentang khitan sebagai elemen kunci kehidupan Muslim laki-laki. Lebih jauh, Bringa membeberkan tentang Bula, figur yang sejak kecil telah ditulis di barat. Dia adalah perempuan yang tugasnya memberikan arahan religius dan memandikan jenazah perempuan. Bula juga menjadi pemegang otoritas Zenki Tevhid, sebuah acara doa untuk orang meninggal yang dihadiri perempuan dan diselenggarakan di rumah biasa. Isi utama buku ini adalah hubungan antara perempuan, rumah tangga, dan identitas Muslim religius. Bringa memberikan perhatian khusus pada perkawinan dan dampak sosial religius. Sebetulnya ada juga resistensi perkawinan campuran di komunitas tradisional. Namun begitu, Muslim bisa tetap menikmati pertemanan dekat dan bertetangga dengan Katolik. Ada perbedaan sedikit dalam berpakaian, etika rumah tangga, dan lain-lain. Antara dua kelompok sekadar membantu untuk mengetahui identitas masing-masing. Ketidaksediaan melakukan pernikahan campuran bukan berarti kebencian etnik. Itu hanya merefleksikan betapa sulit memadukan dua identitas sosial yang berbeda dalam satu rumah tangga. Berbeda dengan di kota, ketika kondisi modernitas telah menanggalkan konteks sosial dan kekeluargaan, kawin campuran sangat biasa dan tidak menjadi persoalan. Perang mengubah orang, Bosnia, dan itu mengubah persepsi mereka tentang siapa mereka. Sebagai reaksi dan sebagai bagian dari perang dan proses politik di balik itu, banyak Muslim Bosnia mendefinisikan ulang konten dan fungsi identitas kolektif mereka dan mengidentifikasi diri mereka dengan komunitas Muslim dunia yang lebih luas, lebih dari sebelumnya. Bosnia tidak pernah dikenal orang di dunia, bahkan oleh orang barat sendiri yang bertetangga dekat dengan mereka, hingga konflik etnik paling berdarah di era modern meletus. Derasnya berita tentang Bosnia membuat dunia terbelalak. Antropolog Tony Bringa mengatakan dalam prolog bukunya bahwa masyarakat dunia bahkan tahu nama desa dan pasar terpencil di Bosnia. Ketika saya kembali dari Bosnia-Herzegovina setelah kunjungan lapangan pertama saya di tahun 1988, saya ditanya oleh rekan dari Inggris, "Di mana Bosnia?" Hari ini amat sedikit orang Eropa yang akan menanyakan hal tersebut. Selama lebih dari 3 tahun, 1995, Bosnia telah masuk ke halaman utama koran-koran di Eropa. Bahkan nama-nama desa dan pasar terpencil sudah masuk dalam kosakata surat kabar. Perang pertama di tanah Eropa dalam hampir 50 tahun telah menghasilkan minat yang sangat besar di wilayah itu, baik di bagian media maupun akademi. Banyak peneliti, sejarawan, ilmuwan sosial, dan yang lainnya telah mengalihkan minat mereka terhadap pecahan Yugoslavia tersebut. Sebelum perang etnik berkecamuk, paling tidak ada 2 orang antropolog yang melakukan penulisan etnografi mengenai Bosnia, Cornelia Katarin Sorabji dan Tony Bringa. Bosnia saat itu masih menjadi bagian dari negara Federasi Yugoslavia.
Keduanya meminta izin melakukan penelitian di otoritas Yugoslavia di Sarajevo. Britannica.com menjelaskan selepas Perang Dunia Kedua wilayah Bosnia masuk menjadi anggota Republik Sosialis Federasi Republik Yugoslavia. Ketika terjadi disintegrasi Yugoslavia pada tahun 1991, mayoritas penduduk Bosnia dan Herzegovina meminta referendum kemerdekaan. Namun daerah yang populasinya etnis Serb menolak dan memboikot referendum. Cornelia Catherine Sorabji melakukan penelitian untuk menyelesaikan program doktoral pada bidang antropologi dengan judul Muslim Identity and Islamic Faith in Sarajevo pada University of Cambridge. Ia melakukan penelitian selama 15 bulan pada 1985 sampai 1986, setahun lebih dahulu tinimbang Tone Bringa. Namun patut disayangkan profil Cornelia Catherine Sorabji tidak bisa ditemukan dalam pencarian internet. Cornelia K. Sorabji di dalam abstraksi tesisnya menjelaskan, sebagai studi etnografi, tesisnya menguji sejumlah masalah, termasuk persepsi tentang kota dan lingkungan sebagai ruang konseptual yang terpisah, peran ritual, hubungan gender, dan sifat alamiah, rivalitas agama. Melalui pendekatan ke masyarakat Muslim Sarajevo, tesisnya mencoba untuk menerangkan beberapa pertanyaan yang lebih luas mengenai peran politik Islam di dunia modern, perkembangan nasionalisme, dan sifat hubungan antara minoritas dan negara sosialis. Sementara itu, David Henig dan Karolina Bielenin-Lenchovska mengatakan buku Tone Bringa Being Muslim The Bosnian Ways yang terbit pada 1995 menjadi rujukan utama sarjana antropologi yang akan meneliti identitas Muslim di kawasan Balkan atau Tenggara Eropa. David Henig dan Karolina Bielenin-Lenchovska menjelaskan, setelah peristiwa tragis di Bosnia, Herzegovina, menyusul pecahnya Yugoslavia, muncul kebutuhan tentang wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas keagamaan, simbolisme politik agama, dan politik identitas dalam negara yang sedang berkecamuk perang. Sementara itu, menurut mereka wawasan yang mendalam itu diperumit dengan paradigma seperti clash of civilization atau kebencian etnis yang telah diadopsi dengan mudah oleh banyak orang internasional dan politisi lokal, bahkan para sarjana yang bekerja di wilayah itu. Dan hal tersebut segera menjadi arus utama wacana akademik selama dan terlebih di tahun-tahun setelah perang. David Henig dan Karolina Bielenin-Lenchovska melihat beberapa hal belum dijelajahi oleh para sarjana Islam di bekas Yugoslavia dan Muslim di Tenggara Eropa secara umum. Dalam buku itu, menurut mereka, Bringa membuat sketsa dengan sangat rinci bagaimana Muslim Bosnia mengartikulasikan dan menegosiasikan dilema moral dan gagasan tentang hidup seorang Muslim di sosialisme Yugoslavia, dan bagaimana hal itu secara radikal hancur oleh perubahan sosioekonomi yang disebabkan oleh konflik, begitu juga halnya perubahan lanskap keagamaan yang disebabkan pecahnya sosialis di wilayah tersebut. Analisa David Henig dan Karolina Bielenin-Lenchovska untuk mengenal Bosnia lebih dalam merujuk pada kata-kata Tone Bringa. Perang mengubah orang, dan itu mengubah persepsi mereka tentang siapa mereka. Sebagai reaksi dan sebagai bagian dari perang dan proses politik di balik itu, banyak Muslim Bosnia mendefinisikan ulang konten dan fungsi identitas kolektif mereka, dan mengidentifikasi diri mereka dengan komunitas Muslim dunia yang lebih luas lebih dari sebelumnya. Wilayah Bosnia, Herzegovina sering mendapatkan pengaruh kekuatan besar di sekitarnya yang berupaya untuk mengendalikannya, dan pengaruh ini telah berhasil menciptakan campuran etnis dan agama yang sangat kaya. Sementara itu, populasi multi-etnis ini, serta posisi historis dan geografis negara antara Serbia dan Kroasia, telah lama membuat Bosnia dan Herzegovina rentan terhadap aspirasi wilayah nasionalis. Bosnia dan Herzegovina, negara yang terletak di semenanjung Balkan Barat Eropa. Republik ini berbentuk segitiga, luas permukaannya adalah 51.129 km persegi, kira-kira setengah ukuran kota Kentucky Amerika Serikat atau sedikit lebih besar dari Provinsi Jawa Timur. Wilayah Bosnia di utara bergunung-gunung dan tertutup hutan lebat. Wilayah Herzegovina di selatan sebagian besar adalah tanah pertanian yang datar, memiliki garis pantai yang sempit tanpa pelabuhan alami yang membentang 13 mil, 20 km di sepanjang Laut Adriatik. Wilayah Bosnia yang lebih luas menempati bagian utara dan tengah negara, dan Herzegovina menempati bagian selatan dan barat daya. Bosnia mencakup sekitar 3/4 Bosnia, Herzegovina, sementara Herzegovina memiliki sekitar 1/4. Bosnia terpisah dari Herzegovina di utara oleh rantai gunung, Gunung Ivan, dan di barat daya oleh area karst di lembah Livno, Duvno.
Daerah-daerah yang bersejarah ini tidak ada hubungannya dengan dua entitas politik otonom yang didirikan melalui Kesepakatan Internasional Dayton 1995. Perbatasan negara mengikuti arus sungai, Drina di timur, berbatasan dengan Republik Serbia, Sava di utara dan Una di barat, berbatasan dengan Republik Kroasia. Di selatan dan barat daya perbatasan didefinisikan oleh rantai gunung, sedangkan perbatasan dengan Republik Montenegro di sebelah tenggara tidak mengikuti batas-batas alam yang jelas. Bosnia-Herzegovina memiliki 26 km garis pantai di Laut Adriatik, Neum. Posisi geografis Bosnia membuatnya memiliki hubungan dengan Timur Dekat dan Mediterania sepanjang sejarah, terhubung melalui aliran sungai Laut Sava, Dunav, Hitam, dan aliran Drina, Bihać, Travnik, Sarajevo, Novi, Pazar, Skopje, Istanbul. Sedangkan hubungan dengan Mediterania mengalir melalui aliran sungai Neretva. Bosnia, Herzegovina dipengaruhi iklim kontinental. Bagian selatan dipengaruhi iklim Mediterania yang memiliki musim panas yang terik dan kering, sementara bila musim dingin sangat berangin. Di bagian pegunungan, negara ini memiliki iklim campuran, yaitu iklim kontinental dan pegunungan yang musim dingin sangat panjang, sedangkan musim panas singkat. Wilayah Bosnia, Herzegovina sering mendapatkan pengaruh kekuatan besar di sekitarnya, yang berupaya untuk mengendalikannya, dan pengaruh ini telah berhasil menciptakan campuran etnis dan agama yang sangat kaya. Sementara itu, populasi multi-etnis ini, serta posisi historis dan geografis negara antara Serbia dan Kroasia, telah lama membuat Bosnia dan Herzegovina rentan terhadap aspirasi wilayah nasionalis. Bosnia dan Herzegovina ditaklukkan oleh Romawi pada abad kedua dan abad pertama sebelum Masehi dan masuk ke provinsi Romawi Dalmatia. Pada abad keempat dan kelima Masehi, Goth menguasai beberapa bagian Kekaisaran Romawi yang mulai meredup lalu menduduki daerah itu sampai abad ke-6 ketika Kekaisaran Bizantium mengklaimnya. Slavia mulai menetap di wilayah ini selama abad ke-7. Sekitar 1200, Bosnia melepaskan diri dari Hongaria dan bertahan sebagai negara Kristen yang merdeka selama sekitar 260 tahun. Perluasan Kekaisaran Ottoman ke Balkan memperkenalkan kerangka budaya, politik, dan agama yang lain. Turki mengalahkan Serbia pada pertempuran terkenal Kosovo pada 1389. Mereka menaklukkan Bosnia pada 1463. Selama kira-kira 450 tahun, Bosnia dan Herzegovina berada di bawah kekuasaan Ottoman, banyak orang Kristen Slavia menjadi Muslim. Seorang elit Islam Bosnia secara bertahap mengembangkan dan memerintah negara atas nama penguasa Turki. Ketika perbatasan Kekaisaran Ottoman mulai menyusut pada abad ke-19, umat Islam dari tempat lain di Balkan bermigrasi ke Bosnia. Bosnia juga menjadi tempat dari populasi Yahudi yang cukup besar setelah pengusiran dari Spanyol pada tahun 1492. Namun, hingga abad ke-19, istilah Bosnia biasanya termasuk penduduk dari semua agama. Masyarakat yang relatif sekuler, perkawinan antar kelompok agama sering terjadi.